warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, kerajaan Kamera di Afrika dipimpin oleh seorang raja yang sombong dan berperangai jahat. Itulah mengapa semua rakyat takut kepadanya. Suatu hari, sang raja duduk di depan istana dengan dikelilingi pengawal-pengawalnya. Semua rakyat yang berada di situ dan melihat sang raja langsung menyembah karena takut. Melihat rakyatnya menyembah-nyembah, sang raja semakin sombong. Lalu dia mengumumkan bahwa dirinya adalah raja penguasa seluruh dunia. Kita semua, seluruh dunia dan semua orang di dunia adalah pelayannya. Kau salah. Semua orang adalah pelayan bagi yang lainnya. Kita semua saling melayani, kata sebuah suara. Suara itu membuat suasana menjadi hening. Ya? Tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Semua orang yang berkumpul di situ sangat yakin raja akan marah. Benar saja, wajah raja memerah padam. Siapa yang berkata itu? Bentak raja. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku adalah pelayan? Katanya dengan suara tinggi. Saya, kata sebuah suara di kerumunan orang. Seorang tua berambut putih maju ke hadapan raja. Maju dia. Ia memakai tongkat untuk membantu perjalanan. Siapa engkau? Tanya raja. Aku Abu Bakar. Desa kami kekeringan. Aku datang untuk memintamu agar menggali sumur di desa kami, kata si orang tua. Hah, ternyata kau seorang pengemis, tanya raja sinis sambil mendekati Abu Bakar. Kau berani sekali menyebutku pelayan, kata raja lagi. Kita saling melayani dan aku akan buktikan padamu, kata Abu Bakar tanpa rasa takut. Buktikanlah. Jika kau bisa, aku akan menggali tidak hanya satu sumur di desamu, tapi 3 sumur. Tapi jika kamu tidak bisa membuktikannya, kau akan mati, kata raja. Baiklah, sebelumnya ada kebiasaan di desa kami. Jika menerima sebuah tantangan, kami harus menyentuh kaki lawan kami. Biar aku sentuh kakimu, pegangkan tongkatku, ya, kata Abu Bakar. Setelah sang raja memegangi tongkatnya, Abu Bakar membungkuk dan menyentuh kaki raja. Setelah selesai, Abu Bakar berkata, sekarang kembalikan tongkatku. Raja pun memberikan kembali tongkatnya. Apakah kau masih ingin bukti lain? Tanya Abu Bakar. Baiklah, sekarang dengarkan aku membuktikannya. Kau tadi memegangi tongkatku saat aku pinta. Lalu, kau mengembalikan tongkatku saat aku perintah. Seperti kataku, semua orang yang baik adalah pelayan bagi sesamanya, terang Abu Bakar. Raja terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Ia pun menyadari kesalahannya. Ia pun memenuhi janjinya untuk menggali 3 sumur di desa Abu Bakar. Oke, selesai. Jadi pesan moral dari cerita ini ialah janganlah kita sombong karena kekuasaan kita. Sekarang ibu mau cerita lagi nih. Judulnya Burung Elang yang Sombong. Apa?
Suatu ketika, si kupu-kupu masuk ke dalam hutan tanpa disengaja karena dia sibuk mencari bunga untuk dihisap sari bunganya. Sesampai di hutan, si kupu-kupu merasa lelah. Dia pun hinggap di sebuah tangkai pohon yang besar. Ketika sang kupu-kupu hinggap di tangkai pohon besar tersebut, tampak seekor burung elang yang mengawasi sejak kupu-kupu masuk ke dalam hutan. Lalu, si burung elang menghampiri sang kupu-kupu sambil berkata, burung elang berkata nih, nak, halo, dengar ya? Ya, buka. Kupu-kupu loh. Sambil berkata, hei kupu-kupu, sedang apa kau di sini? Si kupu-kupu sangat kaget mendengar suara kelencingan burung elang. Ya, aku di sini menemukan bunga. Si kupu-kupu sangat aku tidak bisa menemukan bunga yang seharusnya setiap hari aku hisap. Kak itu. Hahaha, memang kau makhluk kecil yang payah, tidak berguna. Masa cuma mencari bunga saja kau tidak becus? Kata si burung elang dengan sangat sombongnya. Bukan aku tidak becus, aku hanya tersesat karena tadi aku terbawa angin yang sangat kencang. Bela si kupu-kupu. Lihatlah diriku. Aku terbang dengan sangat tinggi membelah awan dan angin. Di atas hutan, aku sanggup melihat benda kecil dari atas langit, sekalipun sangat kecil. Sekali lagi, burung elang berkata dengan sombongnya. Baiklah, engkau memang makhluk yang sangat hebat. Tidak seperti aku. Aku kecil dan sayapku lemah. Sayapku lemah dan tipis sekali, kata si kupu-kupu sambil pergi berlalu dari si burung elang yang sombong. Si kupu-kupu melanjutkan perjalanannya untuk menghisap sari bunga. Namun, tidak berapa lama ia mencari bunga, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari langit. Boom! Hah? Suara apa itu? Si kupu-kupu lalu mencari di mana asal suara tersebut. Ternyata nak, suara itu adalah suara si burung elang yang jatuh ketika sedang terbang di atas hutan. Tolong! Tolong! Rintih si burung elang kesakitan. Hah? Engkau rupanya burung elang yang tadi. Kenapa mau terjatuh? Bukankah tadi kau bilang kau sangat pandai terbang? Tanya kupu-kupu. Memang, tadi aku berkata demikian. Tapi ketika aku sedang terbang, setelah bertemu dengan kau, tiba-tiba ada busur panah dari pemburu hutan yang nyaris melukai sayapku, dan aku tidak bisa terbang dengan baik. Akhirnya nak, si burung elang menyadari kalau dia sangat sombong dan angkuh. Di hadapan si
akan tetapi sangat besar sekali jasa kupu-kupu. Akhirnya si burung elang menyadari kalau dia sangat sombong dan angkuh di hadapan si kupu-kupu. Burung elang pun menyesal dan akhirnya minta maaf. Maafkan aku kupu-kupu, aku terasa sangat sombong kepadamu. Jawab si kupu-kupu, baiklah, aku sudah memaafkanmu sebelum kau meminta maaf. Tapi ingatlah satu hal, kita semua ini ada kekurangan dan kelebihan. Iya kupu-kupu, udah besar. Oke, selesai. Jadi kesimpulan dari cerita ini apa nak? Burung elang yang sombong, kupu-kupu yang baik dan aktif. Jadi hikmah dari cerita ini kita nggak boleh Sombong. harus suka menolong.